Hai semua, nama gue Wing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Mulai dari pengumuman berita palsu sampai ke motivasi di balik teori konspirasi ini. Berikut adalah 5 teori konspirasi Hitler Nazi. Setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi ceritanya begini, gue cinta banget dengan hal yang horor ya. Di setiap kesempatan, gue tuh sering banget live streaming bermain game horor. Gue sarankan bagi kalian yang ingin takut-takutan, seru-seruan, dan juga teriak bareng dengan gue, langsung aja download Gamely. Linknya ada di deskripsi. Karena setiap malam gue akan live streaming bermain game horor. Serius, cobain download lah. Sekali aja ya, sekali aja. Gue yakin lo bakalan takut, tapi juga ketagihan. 5. Pengumuman kematian. Seperti yang kita pelajari di pelajaran IPS atau sejarah, Hitler diumumkan meninggal lewat radio pada tanggal 1 Mei 1945. Materi yang udah kita pelajarin selama ini bersumber dari laporan dan juga investigasi Intel British yang dipublish pada akhir tahun 1945. Di situ tertulis bahwa Nazi dan Hitler sudah diambang kekalahan, terpojok, dan kecil sekali kemungkinan Hitler untuk memperbaiki keadaan Nazi. Akhirnya, Hitler bersama Ava Braun, pacarnya, mundur ke bunker Nazi dan bunuh diri. Ava Braun menelan racun cyanida dan Hitler menembak kepalanya sendiri. Mayatnya mereka berdua dibawa ke satu tempat, dikubur di dalam lubang yang dalam, dan dibakar begitu saja. Ini adalah versi dari sejarah yang kita pelajarin selama ini. Sayangnya, ada satu kejanggalan yang menjadi bibit awal dari teori konspirasi ini. Pengumuman pertama bahwa Hitler telah mati itu diumumkan lewat radio pada tanggal 1 Mei 1945. Itu memang benar terjadi. Memang benar ada pengumuman itu. Yang aneh adalah yang mengumumkan atau yang menyiarkan berita kematian Hitler adalah Nazi sendiri. Biasanya ya dalam suatu perang yang mengumumkan berita kematian itu adalah pihak oposisi. Karena kalau oposisi yang mengumumkan bahwa mereka berhasil membunuh ketua dari pihak lawannya, maka berita itu akan jauh lebih valid. Sedangkan kalau berita Hitler yang diumumkan oleh Nazi, ini sungguh mencurigakan men. Dari sini muncullah progres atau teori keempat. Mayat Hitler. Pada tanggal 1 Mei 1945, pengumuman bahwa Hitler bersama Ava Braun bunuh diri itu viral ke seluruh dunia. Lalu besoknya, pada tanggal 2 Mei 1945, Uni Soviet menyerbu dan masuk ke dalam bunkernya Hitler. Setelah melakukan pencarian, Uni Soviet menemukan mayat Hitler dengan bekas luka tembakan di kepalanya. Uni Soviet kemudian mencocokkan wajahnya si mayat dengan fotonya Hitler. Hasilnya adalah mayat tersebut memang mirip dengan Hitler dan dinyatakan ini adalah mayatnya Hitler. Itu adalah versi sejarah yang selama ini kita pelajarin. Sayangnya ada satu kejanggalan di materi ini. Memang benar bahwa 2 Mei 1945 Uni Soviet menyerbu dan memeriksa bunkernya Hitler. Memang benar Uni Soviet menemukan mayat pria dan wanita di sana. Dan memang benar Uni Soviet mencocokkan mayat itu dengan fotonya Hitler. Kalau kita lihat di sini ya, sekilas memang terlihat seperti pemimpin Nazi yang bernama Hitler. Tapi setelah diinvestigasi lagi, dokter menyebutkan bahwa mayat ini bukanlah mayatnya Hitler. Mayat ini adalah mayat dari body double-nya Hitler. Bagi yang belum tahu, body double itu adalah taktik perang yang sering digunakan di zaman Perang Dunia Kedua untuk mengelabui musuh. Body double itu bisa dibilang orang yang dimirip-miripin sama aslinya. Balik lagi ke topik, mayat yang ditemukan oleh Uni Soviet di bunkernya Hitler itu tidak jelas mayatnya siapa. Tapi yang jelas, tidak ada laporan ofisial yang berkata bahwa mayatnya Hitler telah ditemukan di tahun 1945 dan sekitarannya. Satu-satunya laporan ofisial yang sejarah catat adalah laporan dari British Intelligence Service. Kalau ditranslate ke bahasa Indonesia nih, laporan ini berkata bahwa menurut saksi mata, walaupun mayatnya Hitler tidak ditemukan, Hitler dan Eva Braun dipastikan meninggal pada jam 2:30 pagi
Pada tanggal 30 April 1945, mayatnya dikubur dan dibakar di luar bunker. Dari sini udah tercium bau-bau kebohongan yang mencurigakan. Kok bisa gitu? Ada keyakinan dan juga saksi mata yang berkata bahwa Hitler itu meninggal, tapi pas dicari mayatnya, gak ada yang nemuin. Stalin dan Eisenhower, salah satu pemain besar nih di Perang Dunia Kedua, ini juga curiga dan menolak percaya bahwa Hitler itu meninggal begitu saja. Mereka memang berharap itu meninggal, tapi mereka tidak punya bukti yang kuat bahwa Hitler itu meninggal. Bahkan FBI tidak percaya bahwa Hitler telah meninggal. Mereka terus melakukan pencarian dan investigasi terhadap Hitler bertahun-tahun setelah kabar Hitler meninggal. Mereka sampai keliling dunia menginvestigasi beberapa penampakan Hitler. Semua ini terus berlanjut sampai 3. Hasil otopsi Hitler. Pada tahun 1968, sekitar 23 tahun setelah berita kematian Hitler itu diumumkan di radio, tahu-tahu ada berita mengejutkan dari Uni Soviet. Uni Soviet memberitakan bahwa selama ini mayatnya Hitler itu Uni Soviet yang pegang, yang simpen. Mereka melakukan otopsi rahang mayat ini dan mencocokkan dengan dental record milik Hitler. Mereka bilang hasilnya adalah rahang mayat ini dan dental record milik Hitler itu cocok. Selain itu, mereka bilang bahwa lubang yang ada di tengkorak mayat ini itu benar disebabkan oleh tembakan bunuh diri. Itu adalah versi sejarah yang kita pelajarin. Sayangnya, lo merasa aneh gak sih dengan Uni Soviet pada saat itu? Buat gue ini aneh karena kenapa Uni Soviet mesti menunggu 23 tahun untuk mempublikasikan berita ini? Kenapa Uni Soviet tidak mempublikasikan ketika di tahun 45, 46, 47 pas Hitler itu masih hangat-hangatnya meninggal? Terus bukankah ketika 2 Mei 1945 Uni Soviet sendiri bilang bahwa mayat yang ada di bunker itu adalah body double? Kok tahu-tahu 23 tahun kemudian mereka klaim bahwa mereka punya mayat Hitler? Lebih aneh lagi nih, pada tahun 2009 kemarin, seorang patologis dari Amerika melakukan tes DNA menggunakan bagian dari tengkorak Hitler yang ada di Rusia. Hasil tes DNA-nya adalah tengkorak itu berasal dari wanita yang berumur atau meninggal di umur 40 tahun. Dunia menjadi heboh dengan satu pertanyaan. Kenapa Uni Soviet atau Rusia berbohong mengenai temuan tengkorak Hitler? Semenjak hal ini muncul, Uni Soviet Rusia menjadi diragukan, menjadi kurang dipercaya. Sekarang, apakah kamu percaya? Kedua, Martin Bormann. Martin Bormann adalah satu nama penting yang bisa menjadi kunci dari konspirasi Hitler dan Nazi. Martin Bormann adalah sekretaris pribadi Hitler yang benar-benar klop, benar-benar sohib banget terhadap Hitler. Pengikut Nazi yang cukup taat dan juga mempunyai kecerdasan yang mantap untuk menggunakan kekuasaannya. Martin Bormann ini tahu bahwa Nazi itu akan tumbang dan dia nggak menginginkan Hitler itu mati ketika Nazi itu tumbang. Martin Bormann menginginkan Hitler itu berhenti diburu dan selamat dari perang dunia ini walaupun Nazi tumbang. Sekarang, gimana caranya Hitler itu berhenti diburu dan selamat dari perang dunia kedua ini? Dugaan yang paling menarik adalah Martin Bormann propose ke Hitler bahwa satu-satunya cara agar Hitler itu berhenti diburu adalah Hitler harus mati. Masuk akal dong? Kalau sekiranya teman lo punya utang ya, terus lo cari-cari dia dan tahu-tahu ternyata dia udah meninggal, lo pada akhirnya ya udah kan, susah juga gitu nagih utang sama orang yang sudah meninggal dan akhirnya lo nyerah. Hitler sepertinya menyetujui rencana ini dan akhirnya mereka berdua merencanakan satu trik. Martin Bormann mengutus 2 orang pengikut Nazi untuk menjadi body double-nya Hitler dan Ava. Kedua body double ini dikawal masuk ke dalam kamar bunker dan disitulah terjadi pertukaran antara Hitler Ava asli dengan body double. Sekarang Hitler asli kabur entah kemana dan gimana caranya, sedangkan 2 body double itu stay di kamar bunker. Begitu Martin Bormann mendapatkan kabar bahwa Hitler asli dan Ava asli telah selamat kabur dan sampai di tempat tujuan, Hitler Bormann mengutus algojonya untuk membunuh body double yang ada di kamar. Setelah itu, Bormann mengumumkan lewat radio bahwa Hitler telah meninggal.
Uni Soviet datang dan melihat mayatnya dan sisanya adalah seperti yang sejarah tulis. Gimana? Mind blown kan? Pertama, emas Nazi. Salah satu motivasi dari teori konspirasi ini adalah emas Nazi. Begini, ketika lo berperang, lo membutuhkan budget untuk mempersenjatai pasukan lo. Budget di sini pada saat perang dunia bukanlah duit, melainkan emas. Nazi ini dikenal mempunyai ambisi yang sadis dan juga obsesi yang besar untuk menguasai dunia. Supaya bisa mewujudkan ambisi dan obsesinya, Nazi pastinya membutuhkan biaya yang besar juga. Biaya ini mereka cari dengan cara menjajah negara Eropa, merampas emas yang ada di negara tersebut, lalu juga merampas karya seni yang berharga. Banyak banget yang dirampok oleh Nazi. Bahkan beberapa sejarawan berkata bahwa Nazi adalah perampok terbesar yang ada di dunia. Nah, ketika Nazi kalah dalam Perang Dunia Kedua, tentara aliansi Big Five melakukan pencarian terhadap harta rampasan Nazi di beberapa daerah Jerman dan Austria. Pada saat itu, tentara Amerika membentuk suatu unit militer khusus yang bernama Target Forces atau T-Force. Tujuan T-Force ini adalah mencari harta rampasan yang diambil Nazi. Lalu pada tanggal 6 April 1945, di sekitaran desa kecil bernama Merkers, lebih tepatnya di tambang garam Kaiseroda, T-Force mendapatkan jackpot. Sekitar lebih dari 8.000 emas batangan beserta ribuan kantong emas ditemukan di tambang garam tersebut. Selain itu juga, karya seni berharga seperti karya seni dari Michelangelo, Leonardo da Vinci, bahkan Rembrandt juga ikut ditemukan. Bisa dibilang ya, bisa diduga nih, in this case, hampir seluruh harta rampasan Nazi telah ditemukan. Setelah temuan ini, tentara T-Force Amerika ditugaskan untuk mengantarkan harta temuan ini ke Frankfurt untuk dihitung dan juga dilakukan inventory. Selain temuan di tambang garam Kaiseroda, banyak emas Nazi yang sekarang dinilai 100 juta pound ditemukan di hutan Gunung Krun yang ada di Austria. Emas ini ditemukan oleh T-Force tapi diangkut dan ditransport oleh OSS ke Frankfurt. OSS ini adalah Office Strategic of Service, semacam divisi dari CIA yang dibuat pada tahun 1942. Tugasnya OSS adalah menjalani misi spy, sabotase atau penyamaran. T-Force awalnya curiga terhadap OSS yang mengangkut emas ini. Kayak, kenapa gua yang gali tapi lo yang ngangkut? Kenapa nggak sekalian aja gua yang gali terus gua juga yang kawal ke Frankfurt? Cuman di sini T-Force nurut aja ya terhadap keputusan OSS dan ya udah membiarkan OSS mengangkut emasnya. T-Force pun menghubungi petugas di Frankfurt sekedar follow up dan ternyata emasnya emang bener dianterin ke Frankfurt. Tapi catatan atau laporan emas ini itu nggak ada. Aneh kan? Bingung kan? Sebentar. Jadi gini nih. T-Force itu nemuin emas. OSS yang ngangkut ke Frankfurt. T-Force telegram ke Frankfurt dan Frankfurt bilang bahwa oke, emasnya emang ada di sini kok. Tapi setelah dicek lagi dokumentasinya, itu tidak ada laporan mengenai temuan emas di hutan Krun. Salah satu teori konspirasi adalah emas yang ditemukan di hutan Krun ini hilang dikorupsi pemerintah US melalui tangannya OSS. Cuman teori ini tuh sangat tersembunyi karena US nggak mau dong dianggap sebagai negara koruptor. Itu baru satu teori konspirasi. Ada nih satu teori konspirasi yang lebih menarik dari hilangnya emas Nazi. Ada satu nama yaitu Rodney Atkinson yang mempunyai pemikiran yang menarik. By the way, dia bukanlah seorang penggemar teori konspirasi, tapi dia berpikir bahwa Uni Eropa sekarang itu mempunyai akar yang mirip dengan Nazi. Pada tahun 1930, rezim Nazi itu mempunyai rencana untuk membentuk European Economic Community atau disingkat sebagai EEC. Orang yang berusaha mewujudkan rencana ini bernama Walter Funk. Walter Funk ini adalah penasehat ekonominya Hitler yang bisa dibilang penganut taat dari ideologi Nazi. Nah, di tahun 1940, dia mempublish tulisan mengenai persatuan ekonomi Eropa, di mana Nazi Jerman itu menjadi pusatnya. Di dalam tulisannya ini, dia juga menjabarkan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan supaya perekonomian Nazi itu survive ketika akhir perang. Uniknya dan mungkin kebetulan yang mengerikan, di tahun 1958, 13 tahun setelah Nazi dikalahkan dalam Perang Dunia Kedua, EEC resmi dibentuk.
Presiden dari EAC bernama Walter Hallstein yang dulunya adalah penganut murni dari ideologi Nazi dan juga pemimpin bawahannya Hitler. Gak lama nih, Walter menggagaskan lahirnya Uni Eropa yang masih berdiri sampai sekarang. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. So, dugaan terbesar, teori konspirasi atau kesimpulan dari video ini adalah Nazi menyelamatkan dirinya dengan berpura-pura kalah di Perang Dunia Kedua. Setelah itu mereka bersatu kembali dengan nama yang baru tapi nilai atau ideologi yang sama. Percaya atau tidak, itulah konspirasi. Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini dan kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Jangan lupa like, tweet, share, dan subscribe channel Wing HD karena setiap malam Jumat gue bakal membuat video konspirasi yang jauh lebih menarik atau video-video penampakan yang mengerikan lainnya. Terakhir, nama gue Wing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good day.